Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Akbar, NIM 2020 203 886 108 027, jurusan Pendidikan Agama Islam pada Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare angkatan 2020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil desain multimedia pembelajaran interaktif sebagai pemenuhan tugas kuliah, mata kuliah, yakni praktek teknologi dan media pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MAG. Selamat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabarnya pada hari ini? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas satu materi yang dimana materi ini menurut Bapak penting untuk kita pahami secara bersama agar kita lebih mampu mengetahui bahwasanya tohara itu sangat ditekankan di dalam agama kita, karena sejatinya apabila tohara itu tidak sempurna, maka seluruh rangkaian ibadah yang akan kita lakukan itu, yakin dan percaya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Ya. Di petunjuk pemakaian di sini atau di menu utama, di sini ada beberapa menu utama yang bisa anak-anakku lihat. Ya, di sini ada petunjuk pemakaian dan navigasi, kemudian ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, ada peta konsep materi, ada materi pembelajaran, ada soal dan evaluasi, kemudian daftar pustaka dan profil guru. Nah, kita dulu ingin membaca petunjuk pemakaian dan navigasi. Nah, di sini terlihat anak-anakku sekalian bahwasanya di sini ada petunjuk pemakaian yang bisa kalian baca ketika ingin menggunakan multimedia pembelajaran ini atau multimedia ini. Di sini juga kalau kalian klik tombol navigasi seperti ini, klik, maka akan muncul atau berpindah ke slide selanjutnya, di mana slide selanjutnya ini menerangkan bahwasanya di dalam multimedia pembelajaran ini terdapat tombol-tombol navigasi yang bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir pekerjaan kita yang berada di dalam multimedia pembelajaran ini. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama adalah KD 3.7, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, yang dimana aspek kognitif ini memuat tentang ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian kompetensi dasar untuk aspek psikomotorik yang ditandai dengan KD 4.7, yang dimana kita akan menyajikan cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Namun pada pembelajaran hari ini kita akan memfokuskan materi kita ke kompetensi kognitif, yaitu KD 3.7. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.
Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik mampu menunjukkan tata cara bersuci, yang kedua melaksanakan tata cara bersuci, yang ketiga menjelaskan ketentuan bersuci, yang keempat menerangkan tata cara bersuci, yang kelima menunjukkan contoh bersuci, dan yang keenam adalah mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikut bisa anakku lihat di sini. Di sini adalah peta konsep materi yang akan kita bahas secara bersama-sama. Mulai dari tohara, kemudian ketentuannya, prakteknya, kemudian hikmah dan pengamalan. Baik. Di sini ada tombol navigasi. Kalau kita klik maka akan muncul menu materi. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian tahara, kemudian ayat tentang kewajiban tahara sampai kepada hikmah tahara. Baik, kita menuju ke materi yang pertama, yakni pengertian tahara. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan tahara? Tahara itu secara bahasa berarti bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sedangkan pengertian tahara secara istilah atau syara adalah menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan solat atau ibadah yang selainnya yang disyaratkan di dalamnya untuk bersuci dengan air atau pengganti air, yakni tayamum. Jadi pengertian tahara itu bisa disimpulkan adalah mengangkat kotoran dan najis dan hadas yang dapat mencegah sahnya solat, baik najis atau kotoran yang menempel di badan maupun yang ada pada pakaian atau tempat ibadah seorang muslim. Baik, yang berikut adalah ayat tentang kewajiban tahara. Di sini ada ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mengamalkan tentang tahara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junaban illa 'abirin sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marada aw 'ala safarin aw ja'ada ahada minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falan tajida ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, atau jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak dapat mendapatkan air, maka fatayammamu, bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, karena sesungguhnya kata Allah, innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita sebagai seorang muslim bahwasanya kita diwajibkan untuk senantiasa tahara apabila kita ingin melaksanakan ibadah. Kemudian anakku sekalian, di samping ayat ini ada juga hadis yang menjelaskan tentang diwajibkannya kita untuk tahara, di mana di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim, yang dimana dari jalur sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu waradon.
Jadi hadis ini menjadi pegangan setelah Al-Qur'anul Karim bahwasanya kalau kita berwudu kemudian kita membaguskan wudu kita, kita betul-betul membaguskan wudu kita, maka niscaya kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada materi berikutnya yaitu macam-macam najis. Nah, sebelum kita membahas tentang macam-macam najis ini, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu pengertian najis. Nah, pengertian najis adalah semua benda yang dihukumi kotor oleh syariat seperti bangkai, darah, kotoran hewan dan sebagainya. Karena di dalam agama Islam, di dalam agama kita bahwasanya Islam itu sangat menekankan kebersihan bagi pemeluknya, terutama bila terkena najis. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya buanglah bangkai tikus itu ada pada yang ada di sekitarnya, lalu makanlah kalian lemak kalian. Jadi ini merupakan sandaran kepada najis ini tentang hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari najis itu, maka kita sudah mengetahui apa-apa saja macam-macam najis itu. Nah, najis itu terbagi atas 3 anak-anakku sekalian. Yang pertama itu adalah najis mukaffafah, najis mutawassitah, dan najis mughalladah atau najis mughallaza. Nah, apa itu najis mukaffafah? Najis mukaffafah itu adalah najis ringan yang dimana berasal dari air seni atau air kencing bayi laki-laki berumur dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali nasi. Nah, lantas bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya apabila kita terkena air seni bayi laki-laki tersebut, maka cara membersihkannya adalah cukup diperciki air, sedangkan air kencing bayi perempuan dicuci dengan bersih. Nah, itu tata cara mensucikan najis mukaffafah. Yang berikut adalah najis mutawassita. Najis mutawassita itu adalah najis sedang. Contoh adalah air seni dan tinja manusia, bangkai dan air susu hewan yang diharamkan. Yang dimana najis mutawassita ini anakku sekalian terbagi lagi atas 2 jenis. Yang pertama ada yang dinamakan mutawassita hukumiyah dan yang kedua adalah mutawassita ainiyah. Nah, apa itu mutawassita hukumiyah? Mutawassita hukumiyah adalah najis yang diyakini wujudnya tetapi tidak ada bau, rasa ataupun wujudnya. Misalnya air seni yang sudah mengering, untuk mensucikannya cukup disiram air di atasnya. Sedangkan mutawassita ainiyah adalah mutawassita yang masih meninggalkan wujud, bau maupun rasanya. Sedangkan cara mensucikannya adalah dengan dibasuh sampai hilang wujud, bau ataupun rasa. Nah, itu adalah pembagian najis mutawassita. Ada yang dinamakan hukumiyah dan ada yang dinamakan ainiyah untuk najis mutawassita. Nah, selanjutnya adalah najis mughallaza. Najis mughallaza adalah najis yang di tingkatan berat. Najis berat adalah suatu materi atau benda yang kenajisannya ditetapkan dalam dalil yang pasti. Nah, apa contoh najis berat itu? Contoh najis berat itu adalah berasal dari anjing dan babi. Termasuk di sini adalah kotoran dan air liurnya. Makanya di dalam agama Islam itu sangat diharamkan untuk memakan babi karena dihukumi haram. Nah, bagaimana cara untuk mensucikannya? Cara untuk mensucikannya adalah basuh badan kita yang terkena kotoran anjing dan babi itu sebanyak 7 kali dan dicampuri debu pada awal pembasuhannya apabila tidak ada air. Jika ada air maka dibasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan. Baik. Yang berikut, setelah kita mempelajari macam-macam najis, sekarang kita akan masuk kepada materi macam-macam hadas anak-anakku sekalian. Yang pertama, hadas itu ada 2 ya.
Hadas itu ada dua. Bisa dilihat di sini ada yang dimaksud dengan hadas kecil dan ada yang dimaksud dengan hadas besar. Hadas kecil itu contohnya apa? Contohnya adalah pingsan, mabuk, kemudian menyentuh kemaluan, baik itu kubul maupun dubur. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah berwudu atau dengan tayamum. Itu cara mensucikan untuk hadas kecil. Nah, sedangkan untuk hadas besar bagaimana? Hadas besar itu adalah contohnya air mani, kemudian haid atau menstruasi bagi kaum wanita, nifas, keluarnya darah setelah bersalin, dan wiladah atau melahirkan. Itu yang dimaksud dengan hadas besar. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan cara mandi besar atau mandi janabat. Nah, itu macam-macam hadas yang perlu kita ketahui bersama. Baik, yang berikut adalah macam-macam darah. Selain daripada hadas tadi itu juga di sini kita perlu menggarisbawahi tentang macam-macam darah. Darah itu ada 3. Yang pertama, darah haid, kemudian darah nifas, dan darah istihadah. Yang berikut adalah kita akan masuk kepada bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang pertama adalah tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib di sini adalah ketika seseorang itu sedang berhadas besar. Bagaimana tata caranya? Yang pertama bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah mencuci tangan, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan, kemudian berwudu dengan sempurna, kemudian mengguyur air ke kepala sebanyak 3 kali, kemudian memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri, kemudian menyela-nyela rambut, kemudian mengguyur air pada seluruh badan, mulai dari sisi kanan, kemudian ke sisi sebelah kiri. Itu tata cara mandi wajib. Kemudian bagaimana tata cara berwudu? Nah, wudu ini anak-anakku sangat penting untuk kita amalkan. Karena kenapa? Apabila wudu kita salah, maka yakin dan percaya salat kita tidak akan diterima. Nah, bagaimana tata cara berwudu? Tata cara berwudu itu yang pertama adalah berniat. Nah, di sini berniat di sini ada silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya niat itu harus dilafazkan, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya niat itu tidak perlu dilafazkan karena niat itu sejatinya ada di dalam hati. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama itu, maka sebagai seorang yang beriman, maka kalau kita memilih melafazkan niat sebelum wudu, maka silahkan. Kalau ada yang memilih tidak melafazkan niat sebelum berwudu dan niatnya ada di dalam hati, maka silahkan. Jadi tidak ada perlu kita saling menyalahkan karena ada perbedaan pendapat di antara kita, karena jauh-jauh hari itu seluruh ulama sudah berbeda pendapat tentang masalah niat ini. Baik, setelah kita berniat apa? Setelah kita berniat adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kemudian adalah berkumur-kumur. Kemudian yang kelima adalah mencuci wajah. Kemudian mencuci tangan hingga siku. Kemudian mengusap kepala disertai telinga. Kemudian yang berikut adalah mencuci kedua kaki disertai mata kaki. Kemudian yang berikut adalah membaca doa setelah berwudu. Nah, doa setelah berwudu ini juga sangat penting. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena masih banyak di antara kita, masih banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan anak-anakku sekalian yang tidak mengetahui bahwasanya ketika kita sudah berwudu maka kita disunahkan untuk doa setelah kita berwudu. Nah, apa doanya anak-anakku sekalian? Doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatakhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Nah, itu adalah doa setelah kita berwudu.
Baik. Sampai di sini anakku sekalian, pasti kalian sudah mampu memahami, walaupun belum semuanya, tapi kalian sudah mampu bisa mengira-ngira serta menelaah tentang oh begini tata caranya berwudu, begini tata caranya mandi wajib dan sebagainya. Yang berikut, bagaimana tata cara tayamum? Oke, kalau misalkan tidak ada air lantas kita ingin tayamum. Yang pertama adalah kita harus berniat. Setelah kita berniat apa? Kita mengusap muka dengan tanah, kemudian mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu, kemudian mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Itulah tata cara tayamum. Dari tayamum itu cukup empat ya, empat cara. Yang pertama itu berniat. Kemudian yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga adalah mengusap tangan kanan hingga siku, kemudian mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Nah, setelah kita mempelajari materi ini anak-anakku sekalian, lantas apa sih hikmah tahara yang bisa kita petik? Nah, hikmah tahara itu setidaknya ada 5. Yang pertama adalah orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang senantiasa menjaga wudunya akan bersinar wajahnya kelak di akhirat setelah dibangkitkan dari kuburnya. Yang ketiga adalah dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut adalah menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Kemudian ada ungkapan bijak pula yang mengatakan bahwasanya kebersihan itu pangkal kesehatan. Kemudian yang kelima adalah kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, yang berikut ini adalah soal evaluasi yang akan kita kerjakan. Silakan dicatat, kemudian ditulis soalnya, kemudian setelah itu dikerjakan, dan setelah akhir pembelajaran nanti Bapak akan memeriksanya berdasarkan pekerjaan kalian masing-masing. Kemudian ini adalah daftar rujukan yang bisa kalian akses ketika ingin membuka multimedia pembelajaran ini. Kemudian ada profil penyusun, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka tadi itu yang terakhir, kemudian profil penyusun, kemudian yang berikut adalah tombol sekian dan terima kasih atau ucapan sekian dan terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran singkat yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat menjadi tambahan ilmu yang baru untuk kalian, dan juga bisa tentunya setelah mempelajari materi ini kalian lebih mampu untuk memahami tentang bahwasanya kita harus benar-benar memperhatikan tentang tohara, karena tohara itu bagian dari ibadah kita. Kalau tohara kita tidak bagus, maka yakin dan percaya ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan ucapan Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maşallah maşallah sana her gün